Terbongkar. Dalam 24 jam pasukan Hamas telah bantai ratusan tentara Israel. Begini kronologinya. Puluhan tentara Israel tewas dalam pertempuran pasca gencatan senjata usai menjadi sasaran dengan pasukan sayap militer Hamas Palestina, Brigade Izz-ad-Din al-Qassam pada Selasa 5 Desember 2023. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi kematian 75 orang prajuritnya dalam kontak tembak di Gaza hanya dalam waktu 24 jam. Dalam keterangannya, militer Israel menyatakan sebagian besar pasukannya tewas di selatan Gaza. Media ataupun berita ini dikabarkan langsung oleh media ternama Israel, The Times of Israel. Dalam laporannya, media Israel juga menyebut bahwa kematian puluhan tentara Israel adalah balasan atas aksi rezim Zionis yang membombardir Gaza pasca gencatan senjata sepekan. IDF memastikan sejak serangan awal Hamas Palestina 7 Oktober lalu, ratusan dan ribuan tentaranya telah menjadi korban, baik mati ataupun menjadi luka-luka, dan juga sebagian menjadi depresi. Yang terbaru, dalam serangan Hamas tersebut 75 orang tewas dalam serangan di darat laut di jalur Gaza. Seperti diketahui, militer Israel kembali membombardir Gaza pada 1 Desember 2023 pagi waktu setempat. Saat masa gencatan senjata berakhir, dalam serangan itu puluhan warga sipil menjadi korban. Hal itu pun yang memotivasi Hamas untuk memberikan serangan balik terhadap tentara-tentara Israel. Israel dan Lebanon makin panas. Hizbullah bombardir titik-titik militer Israel di perbatasan. Hizbullah di Lebanon mengaku telah menyerang gerombolan tentara Israel di dekat perbatasan Lebanon Israel pada 1 Desember 2023. Hizbullah mengaku menyerang sekelompok tentara Israel di dekat lokasi Ramya Israel dengan senjata yang layak dan langsung menghantam sasaran. Serangan itu dilakukan demi mendukung rakyat Palestina yang tabah di jalur Gaza, sekaligus mendukung perlawanan penuh wira dan terhormat mereka, kata Hizbullah. Selain itu, Hizbullah juga mengaku telah menyerang tentara Israel di sekitar lokasi Jal Alam dengan senjata yang tepat dan menyerang pos militer Israel di Rabin. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan adanya bombardemen oleh Israel di berbagai wilayah selatan Lebanon. Sebelum baku tembak terjadi, situasi di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel tenang, namun berubah setelah Israel melanjutkan serangan di jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama 7 hari. Hal itu membuat Hizbullah mengamuk dan langsung melancarkan serangan pada pasukan Israel yang berada di perbatasan selatan Lebanon. Mereka pantas mendapatkan balasan ini karena tidak berkemanusiaan dan bahkan masih ingin pertumpahan darah yang lebih banyak. Ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat setelah kotak senjata antara pasukan Israel dan Hizbullah terjadi dalam bentrok paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Seperti diketahui, ketegangan di perbatasan meletus setelah serangan militer Israel di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober lalu. Rudal Hamas sasar Tel Aviv, Iron Dome linglung gagal hadang. Netizen berbahagia. Subhanallah, rasa itu Zionis. Rudal yang dikirim oleh pasukan sayap Hamas Brigade Al-Qassam mengenai pemukiman di Tel Aviv. Israel pun dengan segera mengaktifkan senjata pertahanannya Iron Dome.
Hanya saja, sebuah Iron Dome terekam kamera amatir linglung tidak tahu harus bagaimana sampai melengking jatuh ke pemukiman sendiri. Dikutip dari Quds News Network atau QNN, rudal Iron Dome itu gagal mengenai rudal yang dikirim dari Gaza. Rudal Iron Dome gagal menghadang rudal Gaza dan jatuh menimpa rumah pemukiman di Tel Aviv, bunyi pernyataan itu. Suasana kota Tel Aviv pun seketika mencekam, bunyi sirena menggema di seantero Israel. Seperti diketahui sejak gencatan senjata Israel dan Hamas berakhir, Zionis kembali melancarkan serangan. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan beberapa pesawat tempur untuk menjatuhkan bom di Gaza. Serangan udara Israel itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023. Kota Gaza yang gelap gulita mendadak terang akibat bom dari serangan udara Israel yang jatuh. Serangan dadakan itu membuat kondisi Gaza kembali diselimuti kegelisahan. Tempat-tempat pengungsian warga sipil Palestina yang bertahan di sana menjadi target serangan. Namun sayangnya, serangan yang kembali dilakukan pun malah menyerang pemukiman milik Israel sendiri, sehingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu, netizen bereaksi soal kegagalan Iron Dome yang memalukan ini. Kegagalan Iron Dome milik Israel itu mendapat ragam reaksi netizen di media sosial, khususnya netizen Indonesia. Kabar ini menjadi kabar gembira tersendiri. Subhanallah, bisa bela gitu ya, rasain tuh senjata makan tuan, tulis seorang netizen. Alhamdulillah, ya Allah minta semua belok-belok gitu, kata seorang netizen. Iya ya, kok bisa berbelok 180 derajat? Ya Allah, pertolonganmu mulai datang, kata seorang netizen. Senjata makan tuan, banyak orang berkomentar demikian.